keyakinan. Dan ini sudah Ibu buktikan dari cerita Ibu, saya bisa menarik kesimpulan seperti itu. Nah ini Bu, pertanyaan yang masuk nih Bu ya, sebelum kita masuk ke mitos atau fakta selanjutnya Bu, ini dari salah satu penonton live IG kita Bu ya. Ya, dari boleh. seorang Silakan. ibu sahabat saya, Dewi Ayu Wahid. Pertanyaannya, Bu Ariel, kapan sebaiknya waktu konsumsi jamu, Bu? Apakah di pagi hari, siang, atau malam, atau dalam kondisi seperti apa? Kalau tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa konsumsi jamu jangan menunggu sakit ya, tapi itu jamu bisa dikonsumsi dalam kondisi tubuh kita sehat gitu ya, sebagai pemeliharaan kesehatan. Mungkin yang dimaksud sama teman saya Dewi di sini, kapan sebaiknya Bu? Segi waktunya, kan Bu? Untuk konsumsi jamu sebaiknya kalau menurut saya, pengalaman saya setelah makan dan kalau bisa di pagi hari setelah makan atau mau tidur itu juga boleh. Ya, mau tidur tapi jangan yang malam ya Mas, jangan dibatasi. Jadi jangan di atas jam 8 malam. Jadi antara jam 6 sampai jam 7 ya. Takutnya nanti khawatirnya kalau kita pengen minum kunir asem gitu ya. Karena saya juga punya pengalaman, ada teman yang minum kunir asem itu jadi nggak tahan, akhirnya ke belakang gitu. Karena jadi mengganggu waktu istirahatnya Bu ya, takutnya ya? Ya betul. Yang sifat asemnya itu akhirnya mengganggu saluran pencernaan. Nah itu kembali lagi mungkin pencernaannya ada yang bermasalah juga, jadi begitu minum kunir asam nggak nyaman, kurang nyaman. Ya, jadi sebaiknya itu menurut saya adalah pagi hari setelah makan, atau kalau memang lagi nggak ada masalah boleh, mau tidur itu boleh batasi, tapi maksimal jam 7 malam. Jam 7 malam. Jadi tadi saran Ibu sebaiknya di pagi hari setelah makan, atau kalau sempat di hari mungkin setelah pulang kerja Bu ya, sampai pulang kerja ya mandi. Iya, pulang kerja itu kepingin gitu. Sebelum jam 7 ya langsung minum jamu tersebut gitu Bu ya. Oke. Ya. Ini tapi mungkin itu Mas Markus, tapi ini jamu secara empiris ya, bukan jamu sebagai yang fitofarmaka, OAT gitu, atau jamu yang sebagai pengobatan misalnya buat kolesterol, asam urat, beda lagi. Ini sebagai empiris saja. Oke, secara empiris ya. Ya, betul. Bantu untuk meluruskan info yang disampaikan tadi. Kita lanjut ke mitos atau fakta berikutnya. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Kita lanjut ke mitos atau fakta ke-7 tentang jamu. Bu Ariel, mitos atau fakta, jamu dapat diracik atau diolah di rumah secara mandiri oleh keluarga atau masyarakat kita gitu Bu. Silakan Bu. Jamu bisa diolah oleh masyarakat sekitar atau bisa diolah di rumah sendiri. Mitos atau fakta? Fakta Mas. Jadi jamu itu bisa diolah atau bisa diolah oleh masyarakat sekitar atau di rumah kita sendiri bisa. Asalkan si masyarakat atau si orang tersebut paham tentang tata cara pengolahan jamu. Jadi sebelum mengolah jamu, si masyarakat juga harus banyak belajar ya. Banyak edukasi tentang pengolahan jamu, dosisnya berapa, cara menyampurnya bagaimana, formulasinya bagaimana, itu sekarang sudah banyak. Jadi fakta, siapapun masyarakat dimanapun bisa mengolah jamu di rumah sendiri, asal dengan tahap-tahapan yang benar. Terima kasih Bu. Izin bertanya Bu, lanjutan dari mitos atau fakta terkait pengolahan jamu di rumah Ibu. Tadi Ibu sampaikan bahwa penting sekali pengetahuan atau dasar yang jelas untuk bisa mengolah jamu Bu ya. Apalagi itu dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Nah, pertanyaan dari Ibu, mungkin ada saran kepada sanak keluarga atau masyarakat kita, kemana nih masyarakat bisa bertanya atau menemukan referensi yang tepat terkait takaran atau cara mengelola jamu itu. Silakan Bu. Oh ya, terima kasih Mas. Kalau untuk mencari referensi untuk membantu masyarakat sekitar, mungkin kalau di masyarakat itu dekat dengan dinas kesehatan, bisa langsung datang ke dinas kesehatan setempat, atau sekarang udah
mulai banyak ini Mas bermunculan di internet, di Google gitu. Tinggal kita mencari cara pengelolaan jamu yang tepat dari Badan POM atau dari Dinas Kesehatan, itu sudah ada Mas, sudah bisa keluar semua gitu. Baik, yang sudah terbentuk dalam buku-buku panduan. Ya. Banyak Bu Arin. Berarti ketika sanak keluarga kita atau masyarakat di luar sana ingin memperoleh informasi yang jelas dan terpercaya terkait cara mengelola jamu, manfaat jamu gitu Bu ya, bisa langsung mendatangi dinas kesehatan. Dinas kesehatan dalam skala yang terdekat, mungkin ke puskesmas juga mungkin bisa Bu ya. Nah, iya betul Mas, apotek jamu ya. Puskesmas. Ya. Bisa. Nah, bisa terus jadi bahwa kalau misalnya udah punya sekarang kan sudah apa ya, sudah akrab sekali masyarakat kita dengan yang namanya gadget Bu ya, dengan masuk ke Mbak Google gitu ya, mengetik apapun pasti muncul. Dan itu sangat senang Ibu Arin memberikan petunjuk bahwa ketika pengen mencari informasi mengenai obat tradisional, jangan lupa tuh cara mengolah obat tradisional menurut BPOM, menurut Dinas Kesehatan. Ya betul. Jadi memang ya, silakan Bu. Ya. Jadi memang betul Mas Markus. Jadi kita itu harus mencari sumber yang tepat ya, yang ranahnya tepat. Jadi yang ranahnya untuk jamu dengan pengolahannya baik adalah Dinas Kesehatan dan Badan Balai Besar POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi memang itu harus, karena sangat banyak sekali di internet itu pengolahan jamu dari masyarakat yang dicantumkan di internet. Tapi untuk lebih amannya kita harus klik Badan POM atau Dinas Kesehatan setempat. Baik, oke. Pesan buat masyarakat mana ya, sharing ya. Jadi harus memang pandai-pandai menyaring informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, apalagi terkait obat tradisional yang nantinya itu kita konsumsi masuk dalam tubuh kita ya. Harus kita pastikan info tersebut bisa bertanggung jawab dan bisa aman juga gitu ketika kita minum obat tradisionalnya, bisa aman. Pertama aman dulu Bu ya, baru bisa memberikan manfaat. Oke. Lanjut Bu ke pertanyaan berikutnya. Bu, ini ada pertanyaan Bu ya. Ini dari istri saya nih barusan nanya Bu. Pertanyaan istri kita Bu. Nah, apakah jamu aman buat wanita hamil Bu? Mohon penjelasannya Bu. Ya, ini lagi hamil nih istrinya Mas Apoteker Markus. Alhamdulillah Bu. Baru berapa minggu Bu? Berapa minggu Bu? Kayaknya baru 3 minggu kalau tidak salah Bu. Oh, 3 minggu. Bismillah, lancar ya Mas. Kalau untuk wanita yang sedang hamil, saya sarankan untuk berkonsultasi dulu Mas ke dokter yang sudah dikenal atau di dokter-dokter yang terdekat, berkonsultasi untuk melihat apakah kandungannya aman atau tidak. Karena setiap orang berbeda-beda tentang kandungan ini, jadi kita sebaiknya berkonsultasi dulu. Tapi kalau untuk menurut saya yang saya pernah alami, kalau untuk kunir, temulawak, kelor itu insya Allah masih aman Mas, karena dia memang untuk nafsu makan ya, buat nafsu makan. Kemudian kelor juga sumber gizinya yang sangat buat bayinya Bu ya. Iya, kelor itu bagus, itu vitaminnya sangat tinggi dan makanan masuk dalam tanaman superfood, jadi nilai gizinya tinggi kelor itu ya. Betul. Jadi kalau masih temulawak, kunir, kelor itu masih bisa. Wah, mantap. Terima kasih banyak Bu ya, info yang sangat bermanfaat Bu. Nanti saya bisa nih minta foto saya dari kelor ke sini Bu, kelornya. Iya. Ini di Jakarta Bu kalau mau cari tanaman kelor yang dalam bentuk tanaman segar agak susah Bu gitu ya. Saya sih waktu itu Bu sempat punya bibitnya Bu, tapi karena waktu itu saya belum punya lahannya, akhirnya bibit itu saya berikan ke sahabat saya gitu. Jadi saya sampai saat ini belum sempat nih tanam kelor gitu. Saya pengen sekali sih. Dulu di Nias tuh pengalaman saya bersama masyarakat di sana itu mengembangkan taman obat keluarga Bu, dan salah satu tanaman yang memang kami perkenalkan kepada masyarakat di Nias Selatan adalah kelor Bu. Benar sekali apa yang disampaikan bahwa kelor itu punya pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin Bu ya. Selain aman, kelor juga memiliki kandungan gizi yang tinggi Bu. Itu terbukti
di mana waktu itu Pemkab Nias Selatan itu memang pengen bikin gerakan 1 juta kelor, Bu. Jadi pengen tuh masyarakat menanam kelor, kemudian kelor yang sebelumnya digunakan untuk apa ya, ramuan untuk mengusir setan, Bu, ya, berdasarkan Iya, budaya di betul. sana, ya. Iya, Atau untuk betul. pemasukan lain, malah di apa ya, berikan pemahaman dan dirubah fungsinya tuh tidak hanya itu aja, tapi bisa dikonsumsi dan manfaat ini bisa punya dampak bagi perbaikan gizi untuk mungkin masyarakat ataupun balita yang mengalami kurang gizi, Bu. Nah, itu terbantu Iya, dan dengan kombinasi dengan ramuan apa ya 75 dan lainnya gitu, Bu. Jadi emang yang tadi Ibu sampaikan terkait kelor itu memang luar biasa, Bu, ya, biasa. manfaat khasiatnya. Oke, Bu, kita lanjut ke mitos atau fakta berikutnya. Boleh. Oke, Bu, berikutnya mitos ataukah fakta semua jamu memiliki cita rasa yang tidak enak, Bu, seperti pahit, cepat, asam, kecut, dan lainnya. Bisa Ibu jelaskan apakah hal ini merupakan mitos atau fakta dan apakah ada jamu yang memiliki rasa yang enak dan apa ya menyenangkan untuk dikonsumsi, Bu? Silakan. Mitos atau fakta kalau jamu itu rasanya pahit ya, Iya, tapi Bu. tidak enak. Ya benar Mas Markus. Enak. Iya, kalau menurut saya memang fakta ya, jamu itu memang Banyak. rasanya tidak nyaman, tidak enak, baunya tidak enak dan bikin bikin mual, bikin muntah gitu. Ya, Bu. Saya pengalaman sekali gitu. Jadi kayak minum-minum jamu itu dulu waktu masih kecil memang nggak enak gitu, tapi karena kebiasaan di keluarga saya bagaimana minum jamu yang nyaman, jadi madunya dibanyakin jadi supaya enak Iya. gitu. Iya. Cita Supaya rasa rasanya pahitnya dibuat hilang. dengan madu, Bu, ya. Ya, Mendominasi untuk tadi menambah yang manis tapi ya madu ya. ya betul. Jadi untuk menutupi rasanya gitu. Kemudian kalau misalnya minum jamu pahitan, dulu kan ada ya Mas, sampai sekarang masih ada jamu pahitan. Itu bagaimana supaya bisa nyaman minumnya? Sebelahnya jamu pahitan, sebelahnya jamunya beras kencur, ya seperti itu. Oh, Ya, jadi jadi memang kalau ya dikombinasi jadi ya. kombinasi gitu. Jadi memang fakta jamu itu rasanya pahit dan tidak nyaman dan bikin enak, bikin mual gitu. Tapi dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya ilmu, kemudian penelitian-penelitian banyak, kemudian dengan kebutuhan masyarakat juga sangat tinggi sebagai preventif, dengan adanya teknologi yang maju, jadi sekarang sudah mulai banyak bermunculan rempah-rempah itu bisa diolah menjadi minuman yang apa ya, dengan bahasa gaul itu yummy gitu ya. Jadi Yummy minuman yang dalamnya. nikmat. Yummy, Ya, oke, iya, Bu. ya yummy. Jadi bisa jadi minuman yang nikmat, diolah dengan baik, kemudian dicampur dengan enak, diformulasi dengan enak, hasilnya juga bisa diminum. Jadi begitu diminum itu rasa hambarnya berkurang, rasa pahitnya berkurang, aromanya juga wangi, enak. Nah, itu bisa ternyata dengan teknologi ya. Dengan formulasi yang tepat, yang pasti, Mas. Begitu. Dengan itu saya sangat tertarik, Bu, ya, bahwa zaman sekarang sudah ada jamu dengan cita rasa yang enak, yang aman, menyenangkan gitu. Yang Ya, minum itu ada rasa apa, nagih gitu ya untuk minum lagi ya. nih gitu ya. Iya, Apakah betul. produk tersebut, Bu, apakah produk jamu yang memiliki rasa menarik seperti ini sudah ada, Bu, di apa Indonesia ini, Bu? Ibu mungkin Uh, punya pengalaman gitu meracik jamu sendiri dengan rasa yang menyenangkan tadi, Bu. Mungkin bisa diceritakan. ya, sebetulnya kalau saya sendiri, saya itu pernah ikut itu Mas Markus, di komunitas teh, minuman teh. Jadi Komunitas. saya pernah ikut pelatihan di komunitas teh, udah hampir 3 tahunan, sampai si dosen ini juga sudah mengarang buku-buku ya. Jadi Bikin di buku situ ya. ada iya, bukunya sudah banyak. Jadi daun teh itu sudah dicampur dengan jahe, sudah dicampur dengan keningar, kemudian campur kelapa, campur maca gitu. Ya. Nah, di situ saya jadi berpikir, daun teh aja bisa dicampur dengan rempah-rempah yang sebagai salah satu bagian tanaman untuk jamu. Apa salahnya saya mencoba? Jadi saya mencoba sedikit demi sedikit.
hasilnya ya enak. Ternyata minuman teh atau minuman jamu itu dicampur susu enak, dicampur lemon enak. Tapi kembali lagi dengan pengolahan, Mas. Jadi pengolahan tanaman itu juga harus tepat. Cara mengeringkannya, kemudian cara tanamnya, cara metiknya juga harus tepat agar kita rasanya dan tetap nikmat, tetap bagus. Nah, dari situ perjalanan itu, jadi saya membuat kafe jamu ini, Mas. Jadi jamunya adalah jamu yang milenial, jamu kekinian yang rasanya nikmat ya. Jadi bisa nagihin. Berarti ini Ibu saat ini lagi live dari kafe jamunya Ibu ya berarti? Iya, Mas Markus, ini lagi di kafe saya, tapi kafe yang kecil ini, Mas Markus. Ya, nggak apa-apa Bu, semua berawal dari... Iya Bu, amin. Nah, kami doakan semoga usaha dan perjuangan Ibu bisa bisa diapresiasi dan memberikan hasil yang baik, bermanfaat buat masyarakat kita Bu. Oke, berarti ini luar biasa Bu ya, bahwa jamu tersebut ketika kita olah dengan baik Bu ya, diolah itu bukan berarti ketika ada bahan jadi jamunya, tapi mulai dari nanamnya Bu ya, mulai dari perawatannya sampai memanennya. Dan pada akhirnya nanti dicuci, dibersihkan, dirajang gitu ya Bu ya, dibikin dalam bentuk serbuk atau misalnya dikelola dalam bentuk segar. Itu semua punya punya strategi yang harus kita perhatikan dengan baik Bu ya. Jadi tidak asal gitu ya, langsung ngambil diolah gitu, direbus gitu, tidak semudah itu ya. Ya, jadi terus berpikirnya secara sistematis. Dari awal nanam sampai pada akhirnya nih jamu ini siap untuk diminum gitu ya, dikonsumsi. Ini luar biasa. Dengar penjelasan Ibu, saya teringat nih Bu, dulu kan saya pernah ada penelitian waktu saya D3 di jurusan farmasi Politeknik Kemenkes Kupang Bu, di tahun 2011 Bu, saya masih ingat sekali. Waktu itu satu penelitian yang saya ambil terkait uji antioksidan daun sirsak Bu. Nah, waktu itu ternyata Bu, ketika saya inginkan efek dari daun sirsak tersebut sebagai antioksidan, ternyata memanen daun sirsak itu pun tidak di sembarang waktu Bu. Jadi saya tuh bangun subuh-subuh Bu, sebelum matahari terbit saya udah langsung harus manen tuh daun sirsaknya Bu. Kemudian daunnya itu pun tidak asal gitu. Saya tidak boleh mengambil daun yang terlalu pucuk, juga tidak boleh mengambil daun yang terlalu pangkal gitu. Jadi disarankan berdasarkan referensi dan anjuran dari dosen waktu itu, arahan dari dosen, ambil daun ketiga atau kelima dari ujung gitu Bu. Jadi memang sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang untuk mengelola obat tradisional kita harus cukup pengetahuan, kemudian dengan pemahaman yang cukup, biar hasilnya juga maksimal Bu ya. Ya betul Mas Markus, betul. Setuju sekali itu saya. Baik. Nah Bu, saya ini penasaran Bu, untuk kafe jamu Ibu, bisakah Ibu share ke kita nih kira-kira minuman favorit dari pengunjung kafe selama berapa lama Ibu sudah berdiri kafe jamunya Bu? Kafe jamu ini saya sudah 1 tahun ini Mas, alhamdulillah sudah 1 tahun. Ibu. Sudah di 2 tempat. Nah ya Bu, puji Tuhan sudah 1 tahun Bu ya. Nah kira-kira ini Bu, adakah jenis jamu itu yang menjadi favorit dari teman-teman atau sobat masyarakat, sobat sehat yang berkunjung ke kafe jamu Ibu? Ada Mas Markus, nanti untuk sobat-sobat yang lagi live juga di IG ini bisa lihat di IG-nya Temu Rempah ya. Tapi untuk yang bestseller yang paling sering diminati dari anak-anak sampai generasi milenial, kembali lagi anak sekarang dan ke generasi milenial ini sukanya yang manis Mas Markus gitu. Jadi kami membuat jamunya juga harus yang manis. Kami kombinasi jadi antara madu dengan gula pasir yang cair. Karena saya pernah tes pasar ini Mas Markus, kalau saya kasih madu saja, ternyata manisnya madu itu anak zaman sekarang tidak begitu suka. Nah itu mereka kebiasaan dengan minuman-minuman yang lagi ngetren ya di mall, di sekitar-sekitarnya itu minuman yang manis semua. Jadi kebiasaan lidahnya ini manis. Jadi begitu kena madu rasanya aneh itu. Jadi akhirnya saya kombinasi dengan gula pasir yang dicairkan dahulu.
Kemudian yang lagi ngetren di tempat saya yang best seller ya, itu bunga telang dicampur soda. Wah, Jadi saya campur soda, ya, ya. ya, saya campur soda itu saya juga belajar dari komunitas teh, Mas. Jadi ternyata minuman rempah itu bisa dicampur soda dengan dosis yang tepat, dengan jumlah yang sedikit, jangan terlalu banyak gitu. Dan kembali lagi ternyata soda juga ada bahan tambahan makanannya kan, itu semua bahan tambahan makan, jadi masih aman gitu dengan dosis yang tepat. Kemudian dicampur susu, bunga telang dicampur susu itu juga Air Bu ya. peminatnya banyak ya. Kemudian selain itu adalah kelor itu Mas, itu juga peminatnya banyak. Kemudian kunir asem dicampur soda juga peminatnya banyak. Itu salah beberapa minuman tempat kami yang termasuk best seller dan paling disukain anak-anak milenial. Sama minuman bunga rosella ungu kita itu juga enak. Oh ya, bunga rosella ungu ya Bu. Saya pernah coba konsumsi juga Bu, tapi karena tidak ada campuran yang lainnya, memang rasanya ya seperti itulah Bu ya. Mungkin nanti saya waktu mungkin harus berkunjung nih ke tempat Ibu ya, ke kafe Ibu ya. Boleh saya tunggu. Baik Bu. Kalau bunga rosella ungu lebih enak Mas dibandingkan yang merah. Kalau yang merah itu terlalu asam dan kebanyakan anak-anak atau generasi yang muda-muda tidak terlalu suka. Apalagi ke ya orang yang memang punya bawaan sakit mah Bu ya. Ya betul. Sakit mah betul. Ya betul. Bu, mungkin ini teman-teman atau sobat sehat yang hari ini nonton atau yang mungkin akan nonton rekaman video ini Bu, pengen tahu nih Bu, kira-kira di mana nih alamat kafe Love Jamu nih Bu? Mungkin yang di Jawa Timur Bu ya? Iya. Kalau alamatnya di daerah Sidoarjo Mas, di daerah Bulan, nanti bisa dikepo-kepo di IG saya, di Temu Rempah ya? Oke. Bisa diklik, ada di Google Map-nya juga. Oke, siap. Baik, bagi sahabat Profesional, sobat sehat yang malam hari ini hadir di live IG ngobrol asik bersama Pak Peter, jangan lupa untuk follow ya IG-nya Temu Rempah ya, Temu Rempah ya, pakai H ya belakangnya Bu ya. Iya, pakai H. Katakan Bu ya, enggak dipisah Bu ya. Temu Rempah kan ya. Digabung Mas, Temu Rempahnya digabung. Iya. Oke, lupa follow IG @Temu Rempah. Oke, kita lanjut ke mitosnya Bu sama-sama. Kita lanjut ke mitos atau fakta berikutnya Bu. Boleh, monggo. Ya Bu, mitos ataukah fakta? Sebentar Bu. Ini ya, ataukah fakta terkait untuk jamu modern tadi Bu? Ya. Bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Mohon penjelasan Bu. Jamu modern apakah bisa disimpan dalam waktu yang lama? Fakta ya Mas. Kembali lagi, kalau kita mengolahnya dengan cara benar, mengolahnya dengan cara yang tepat dan baik, dengan tempat produksi yang sesuai dengan standarnya farmasi, kita sebagai farmasi apoteker bisa. Jadi minuman jamu yang ala modern yang sudah dicampur lemon atau susu itu bisa. Bahkan dicampur yogurt juga enak, dan kami juga kebetulan pernah sempat trial. Yang penting pengolahnya tepat, tempatnya juga steril dan bersih, bisa sampai 7 hari itu bisa. Cuman kembali lagi saya dari awal konsepnya adalah ready to drink Mas, jadi tidak disimpan waktu yang lama, karena disimpan dalam waktu yang lama harus kembali lagi ke pabrik ya, diolah dengan pabrik, kemudian harus ada izinnya Badan POM. Tapi kalau untuk ready to drink kami izinnya PIRT. Nah seperti itu. Jadi memang produk Ibu sudah ada izin PIRT-nya Bu ya? Sudah ada izin PIRT-nya. Produk industri rumah tangga Bu ya? Iya betul gitu. Jadi minuman kami adalah ready to drink Mas. Jadi begitu pesan baru dibuatkan. Jadi tidak ada yang disimpan dalam waktu beberapa hari. Dalam 2 hari, 3 hari pun tidak ada. Jadi semuanya sistemnya ya ready to drink, pesan baru dibuatkan dan dikirim begitu. Jadi insya Allah pokoknya
sampai ke orang, sampai ke customer aman. Tapi ya dari info yang Bu sampaikan tadi, kalaupun harus disimpan asal penyimpanannya tepat, padatnya bisa bertahan selama 7 hari, Bu. Tapi memang balik lagi tergantung bagaimana nih pada saat pengelolaannya gitu, Bu, sterilitasnya gitu, Bu ya. Karena itu akan menentukan apa ya masa simpannya, Bu ya. Ya, Oke. betul. Jadi saran dari Bu Adil tadi ada baiknya ramuan tersebut langsung dikonsumsi, Bu ya. Begitu ada yang pengen konsumsi, bahan-bahannya sudah ada, tinggal diracik langsung diminum ya. Ya, Itu lebih betul. baik. Oke. Bu, mungkin untuk list pertanyaan dari saya sudah selesai, Bu. Saya menyiapkan Ya, 10 list pertanyaan. Ini saya coba cek lagi, Bu ya, di kolom komentar apakah ada teman-teman kita yang bertanya, Bu. ya, monggo Mas. Banyak belum, Bu. Ya. Saya sih pengen nih Bu, sesuai kesepakatan kita, saya pengen memberikan sebuah kejutan sekaligus ya ini ya hadiah buat teman-teman yang malam hari ini ikut. Kiranya kita bisa menampilkan Bu ya demonstrasi sederhana bagaimana Ibu mengelola jamu, Bu. Kami Ya. silakan buat Ibu untuk menyiapkan untuk demonstrasi pengelolaan jamunya. Silakan, Bu. Baik Mas Markus, nanti saya coba untuk berpraktik membuat jamu dengan jamu milenial ya. Sebentar saya siapkan dulu. Baik, Bu. Saya coba pakai masker ya Mas Markus. Jadi saya akan praktek siap. Biar lebih nyaman. Betul, dan itu ada baiknya nanti bisa ditiru juga Bu ya bagi sobat sehat di luar sana Bu ya, bahwa ketika kita meracik jamu dan jamu itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, ada baiknya kita memperhatikan keamanan Bu ya, apalagi saat ini masih pandemi. Oke, silakan. Permisi ya Mas Markus. Silakan Bu.